Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Phase Negotiation Theory. Berikut adalah penjelasannya. Phase Negotiation Theory. Phase Negotiation Theory ini diciptakan oleh Stella Tinton, yaitu seorang profesor komunikasi di California State University, Fullerton. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang yang berasal dari budaya berbeda memiliki berbagai pemikiran mengenai phase, yaitu citra diri orang lain ketika berkomunikasi. Yang dimaksud citra ini adalah identitas. Dalam teori ini, konflik juga terlibat karena konflik dapat merusak citra sosial, yaitu mengurangi kedekatan hubungan antara dua orang. Inti dari teori ini menjelaskan bagaimana cara orang yang berasal dari budaya yang berbeda dapat mengatasi konflik komunikasi. Teori ini menekankan pada phase, conflict, and culture. Phase Negotiation Theory. Phase Negotiation Theory adalah teori yang menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki budaya berbeda bisa bernegosiasi atau mengatasi konflik komunikasi tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Phase adalah identitas budaya dari individu. Phase word adalah pesan verbal dan non-verbal yang kita gunakan untuk mempertahankan atau menyempurnakan identitas diri dalam budaya yang berbeda. Teori ini menyatakan bahwa phase word dari budaya individualistik sangat berbeda dengan phase word budaya kolektivistik. Jika phase wordnya berbeda, maka cara menangani konfliknya juga berbeda. Budaya kolektivisme dan individualisme. Triandis mengatakan perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari cara mengartikan tiga istilah, yaitu pertama self atau diri, kedua goals atau tujuan, ketiga dati atau tugas, di mana seseorang memposisikan dirinya sebagai individualis atau kolektivis sesuai budayanya. The multiple face-to-face, phase restoration adalah strategi phase work dalam budaya individualistis. Maksudnya di sini ketika ada masalah, orang yang individualis akan lebih membela diri mereka dengan menyalahkan orang lain. Phase giving merupakan phase work strategi untuk mempertahankan kebutuhan pribadi agar bisa menjadi bagian dari kelompok. Predictable style of conflict management. Yang pertama ada avoiding, menghindar, yaitu menghindari diskusi dengan kelompok tentang perbedaan. Yang kedua ada obliging atau menurut, yaitu menyampaikan harapan atau keinginan kepada kelompok. Yang ketiga ada compromising atau berkompromi, saling bertukar pikiran. Yang keempat ada dominating atau mendominasi, yaitu teguh dalam mempertahankan pendapat pribadi. Yang terakhir ada integrating atau mengintegrasi, yaitu saling bertukar informasi yang akurat dengan anggota kelompok. Asumsi Phase Negotiation Theory. Yang pertama ada identitas diri atau self-identity, merupakan hal yang penting dalam interaksi antar pribadi. Yang kedua, individu-individu menegosiasikan perbedaan identitas mereka lintas kultur. Yang ketiga, ada manajemen konflik dimediasi oleh phase dan culture. Cara orang dari kultur individualistik dan kolektivistik menegosiasikan phase dalam situasi konflik. Perhatian pada self-phase dan other-phase menjelaskan negosiasi konflik antara orang dari beragam kultur. Dalam situasi konflik, kepedulian dan perhatian orang dalam mutual phase dan other phase dalam kultur kolektivistik membuat mereka berusaha memberikan phase kepada orang lain. Caranya penghindaran, kooperatif atau kompromi. Kepedulian orang pada self-phase dalam kultur individualistik membuat mereka berusaha memperbaiki phase dirinya sendiri. Caranya mendominasi atau bersifat agresif. Think to me menambahkan model dalam konflik manajemen. Pertama, emotional aggression, yakni lebih percaya diri dan mendominasi. Pasif agresif, tanpa benar-benar mengatakan bahwa seseorang malas berusaha membuat orang lain merasa bersalah. Third party help, mencari bantuan pihak ketiga
work. Untuk mencapainya, ada 3 hal yang mesti dipenuhi agar komunikasi antar budaya bisa efektif, yakni yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan yang luas dapat membuka wawasan budaya yang luas. Yang kedua, mindfulness, artinya memperhatikan perspektif dari interpretasi orang lain bagi kita dengan memandang intercultural episode. Yang ketiga, interaction skill, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara tepat, efektif, dan adaptif dalam setiap situasi yang kita alami. Mengenai teori ini, ada beberapa catatan teori, yakni teori ini tidak sempurna untuk mendefinisikan penyelesaian konflik di negara Amerika dan Jepang yang menjadi kajian penelitian Ting Tumi. Ting Tumi seakan sangat yakin bahwa cara mengatasi konflik di negara Jepang dan Amerika sesuai dengan apa yang telah ia utarakan lewat penelitiannya. Tapi ternyata ada faktor-faktor lain yang dapat memposisikan seseorang menjadi individualisme atau kolektivisme. Penerapan teori ini dapat diterapkan pada komunikasi antar budaya. Ketika kita sedang melakukan komunikasi dengan seseorang yang memiliki budaya yang berbeda, teori ini juga sangat bermanfaat bagi mediator untuk memprediksi solusi apa untuk menyelesaikan suatu konflik. Dengan mempelajari teori ini, kita mengetahui cara agar dapat menyampaikan pesan dan mengatasi konflik, baik verbal dan non-verbal dengan baik tanpa menyinggung atau membuat orang lain merasa bersalah dan malu. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Selamat berpuasa.